Jeda internasional bulan September 2024 telah resmi berakhir. Timnas Indonesia yang memainkan 2 pertandingan di jeda internasional kali ini, yakni melawan Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia, berhasil mengamankan 2 poin untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Walaupun tergabung dalam grup neraka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, tim Garuda tetap mempunyai peluang untuk mencetak sejarah dengan bermain di Piala Dunia 2026 mendatang. Lantas, bagaimana perjalanan Timnas Indonesia untuk mencapai Piala Dunia 2026? Apakah 2 hasil imbang dari laga melawan Arab Saudi dan Australia itu sesuai dengan hitung-hitungan bagi tim Garuda jika ingin bermain di Piala Dunia 2026 mendatang? Yuk, simak bagaimana ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Hasil undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat Timnas Indonesia tergabung dalam grup C. Timnas Indonesia yang berada satu grup bersama tim-tim seperti Timnas Jepang dari pot 1, Timnas Australia dari pot 2, Timnas Arab Saudi dari pot 3, Timnas Bahrain dari pot 4, dan Timnas Cina dari pot 5 dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini layak disebut sebagai grup neraka. Misalnya saja Timnas Jepang yang selalu berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sejak tahun 1998. Bahkan di 2 edisi Piala Dunia terakhir, tim Samurai Biru berhasil lolos dari fase grup dan melangkah hingga babak 16 besar Piala Dunia 2018 dan Piala Dunia 2022. Walaupun pada akhirnya tim Samurai Biru harus tersingkir melalui adu penalti di babak 16 besar Piala Dunia 2022 lalu, Jepang sanggup menahan imbang runner-up Piala Dunia 2018 dan peringkat ketiga Piala Dunia 2022 yakni Kroasia selama 120 menit. Kemenangan dengan skor 7-0 atas Cina dan 5-0 atas Bahrain juga membuktikan kapasitas mumpuni yang dimiliki oleh skuad Jepang yang dihuni oleh pemain-pemain seperti Wataru Endo yang bermain untuk Liverpool, Takumi Minamino yang bermain untuk AS Monaco, Takefusa Kubo yang bermain untuk Real Sociedad, Daichi Kamade yang bermain untuk Crystal Palace, hingga Kaoru Mitoma yang bermain untuk Brighton. Timnas Australia yang berhasil ditahan imbang oleh Timnas Indonesia dalam pertandingan yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pun memiliki catatan yang impresif di Piala Dunia. Sejak tahun 2002, Australia selalu berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia. Bahkan pada edisi Piala Dunia terakhir yakni Piala Dunia 2022, skuad asuhan Graham Arnold berhasil melangkah hingga babak 16 besar. Saat itu, Timnas Australia harus tersingkir setelah kalah dengan skor 2-1 dari tim yang pada akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2022 yakni Timnas Argentina. Sedangkan bagi Timnas Arab Saudi, mereka sudah merasakan bermain di 2 edisi Piala Dunia terakhir yakni Piala Dunia 2018 dan Piala Dunia 2022. Arab Saudi bahkan sempat membuat kejutan di Piala Dunia 2022 saat berhasil mengalahkan Argentina di fase grup. Keberadaan Roberto Mancini di pinggir lapangan sebagai pelatih dan kondisi para pemain top Eropa yang kini bermain di Liga Arab Saudi saat ini juga menambah kekuatan Timnas Arab Saudi. Ke-6 negara yang tergabung dalam grup C maupun grup-grup lainnya termasuk Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan di kandang sendiri dan di kandang lawan. Sehingga Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Komposisi tim yang ada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini memang tidak akan mudah bagi Timnas Indonesia. Namun tentunya, peluang bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk bermain di Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Walaupun tergabung dalam grup C yang sering disebut sebagai grup neraka, pelatih Timnas Indonesia yakni Sinteyong mengaku senang timnya tergabung dalam grup ini. Hal ini diperkirakan karena bermain melawan negara-negara terbaik di Asia akan menambah jam terbang dari pasukan Garuda. Di atas kertas, pertandingan-pertandingan menghadapi para tim raksasa Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini tidak akan mudah bagi tim asuhan Sinteyong. Terutama saat tim Garuda harus menghadapi Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang sudah langganan bermain di Piala Dunia. Timnas Indonesia memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke Jeddah. Menghadapi Arab Saudi yang diasuh oleh Roberto Mancini, tim Garuda sanggup membawa pulang 1 poin ke tanah air. Hasil imbang itu diperoleh skuad asuhan Sinteyong setelah bermain imbang dengan skor 1-1 melalui gol Ratang Orot Mangun dari Timnas Indonesia dan Musab Al Juwair dari Timnas Arab Saudi.
Sedangkan di pertandingan kedua melawan Australia yang dimainkan di depan publik sendiri, Timnas Indonesia kembali berhasil mendapatkan 1 poin yang berharga. Walaupun harus bekerja keras dan jatuh bangun selama 90 menit saat menghadapi Timnas Australia, pencapaian tim Garuda yang berhasil menahan imbang skuad asuhan Graham Arnold ini adalah hasil yang tidak disangka oleh banyak pihak. Hal itu tentu sangat wajar, selain karena Australia adalah salah satu tim kuat yang langganan bermain di Piala Dunia. Timnas Indonesia yang di awal pertandingan menempati ranking ke-133 FIFA terpaut sangat jauh dari Timnas Australia yang menempati ranking ke-24 FIFA. Oleh karena itu, 1 poin yang berhasil diraih oleh skuad asuhan Sinteyong dari pertandingan menghadapi Timnas Australia ini adalah hasil yang positif bagi tim Garuda. Sebagaimana diketahui, tim-tim yang berhasil finish di peringkat 1 dan 2 akan secara otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan untuk tim-tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat akan kembali bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk menghadapi tim sesama peringkat ketiga dan keempat dari grup-grup lain. Sejak mengetahui hasil undian grup ini, pelatih Timnas Indonesia yakni Sinteyong sudah menargetkan tim Garuda untuk finish di peringkat ketiga atau keempat. Coach Shin menyebut hal tersebut sebagai target realistis dari tim Garuda yang kini menempati ranking FIFA paling rendah di antara 17 negara lainnya yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang langganan bermain di Piala Dunia, ada Bahrain yang belum pernah sekalipun lolos ke putaran final Piala Dunia, serta Cina yang baru sekali lolos ke putaran final Piala Dunia yaitu pada tahun 2002. Dengan finish di peringkat ketiga atau keempat grup C, Timnas Indonesia akan lolos dari grup C untuk selanjutnya menempuh putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mencapai target tersebut, Timnas Indonesia setidaknya perlu mengumpulkan 14 poin dari 10 pertandingan yang dimainkan. Mengapa demikian? Jika kita flashback dan melihat perolehan dari tim-tim yang bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia sebelum-sebelumnya, maka perolehan 14 poin sudah cukup untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Uni Emirat Arab berhasil lolos dari fase grup dengan raihan 12 poin. Sedangkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Syria berhasil lolos dari fase grup dengan raihan 13 poin. Berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 2026, 2022, dan 2018, kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 2014 dan 2010 hanya membagi 2 grup dengan masing-masing grup terdiri atas 5 tim. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia, ada Korea Selatan, Uzbekistan, Australia, dan Yordania yang berhasil lolos dari fase grup dengan raihan kurang atau sama dengan 14 poin. Bahkan, Yordania berhasil lolos ke babak selanjutnya dengan hanya mengumpulkan 10 poin dari 8 pertandingan. Sedangkan pada kualifikasi Piala Dunia 2010 zona Asia, ada Bahrain, Korea Utara, dan Arab Saudi yang berhasil lolos dari fase grup dengan raihan kurang atau sama dengan 12 poin. Bahkan, Bahrain yang saat itu hanya mengumpulkan 10 poin dari 8 pertandingan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Saat pertama kali mengetahui Timnas Indonesia masuk dalam grup neraka ini, hitung-hitungan yang paling realistis bagi tim Garuda adalah mencuri poin dari Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Atau dengan kata lain, skuad asuhan Sinteyong secara realistis diprediksi tidak akan mendapatkan satupun poin dari 4 pertandingan menghadapi Jepang dan Australia. Dengan demikian, 14 poin yang didapatkan oleh Timnas Indonesia diprediksi berasal dari 6 pertandingan menghadapi Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tim Garuda bisa meraih 2 kemenangan untuk mendapatkan 6 poin dalam 2 pertandingan melawan Cina, meraih 1 kemenangan dan 1 hasil seri untuk mendapatkan 4 poin dari pertandingan melawan Bahrain, serta meraih 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri untuk mendapatkan 4 poin dari 2 pertandingan melawan Arab Saudi. Namun hasil imbang yang berhasil diraih oleh Timnas Indonesia dari pertandingan menghadapi Australia kemarin membuktikan bahwa tim Garuda mampu menembus batas-batas yang awalnya dianggap sulit untuk dicapai. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia berpeluang untuk finish dengan mengumpulkan 15 poin, yang sudah lebih dari cukup untuk membuat Martin Paes dan kawan-kawan menyegel peringkat ketiga atau keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mencapai jumlah poin itu, tim Garuda masih harus mengumpulkan 13 poin lagi dari 8 pertandingan yang tersisa. Untuk mendapatkan sisa 12 poin, Timnas Indonesia harus sanggup mendapatkan 4 poin dari 2 pertandingan melawan Bahrain, 6 poin dari 2 pertandingan melawan Cina,
dan 3 poin dari satu pertandingan lainnya melawan Arab Saudi yang akan dimainkan pada bulan November mendatang. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah timnas Indonesia akan mampu meraih poin sesuai dengan hitung-hitungan tadi? Atau justru, tim Garuda berpeluang untuk lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026 mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.